الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد صلاة تكون بها لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Puji dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salat dan salam teriring di hadirat Nabi yang tercinta baginda yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semalam kita bersama-sama telah melaksanakan peringatan haul wafatnya Allahyarham Al-Habib Sayyid Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau merupakan salah seorang daripada putra-putra daripada Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Alhamdulillah, di masjid yang sederhana ini namun penuh dengan keberkahan dan penuh dengan ketenangan dan segera yang indah. Di tempat ini pula para alim ulama datang sini berganti memberikan pengajaran dan tausiah keagamaan. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi shalihin rahimahumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min 'ibadihi walakin yantazi'u bi qabli al-ulama hatta lam yabqa 'aliman. Ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'afdhu bil 'ilmi dhalla wa dhalla. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut ilmu agama dari muka bumi ini dengan sekali cabut dari hamba-hambanya. Tetapi Allah akan mengambil ilmu agama dari permukaan bumi ini dengan mulai mewafatkan satu demi satu para alim ulama yang saleh. Dan engkau akan dapati tak akan ada lagi seorang alim pun tertinggal di muka bumi ini. Saat itulah kata Nabi, manusia mulai berbondong-bondong mengangkat dan memilih pemimpin-pemimpin agama yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama, bahkan jauh panggang daripada para alim. Inilah pemimpin-pemimpin yang diangkat setelah wafatnya para ulama-ulama yang saleh. Maka saat itu ia dimintai fatwa, kata Nabi, ia pun memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu yang memadai. Maka ia pun sesat, ia pun menyesatkan banyak orang. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan umat daripada pemahaman agamanya. Bukankah kehidupan dunia ini hanya sesaat dan kehidupan akhirat tiada akhir? Kita hidup dua kali dan mati pun dua kali. Demikian kata Quran surah Al-Ghafir ayat 11. Wa qala alladziina kafaru rabbana amatna thnatayn fa ahyaytana wa ahyaytana thnatayn fa i'tarafna bi dhunubina fa hal takhruju min sabil. Dan ketika orang-orang yang durhaka ketika hidup di dunia berkata, Tuhan, Engkau telah matikan kami dua kali, Engkau pun telah mewafatkan kami dua kali. Dengan kematian dua kali dan kehidupan yang kedua kali, hari ini kami tahu kesalahan dan dosa-dosa kami. Adakah bagi kami hari ini untuk keluar dari tuntutan ya Rabb? Demikian perkataan orang-orang yang durhaka di kala hidupnya. Ia mengatakan dua kali kehidupan dan dua kali kematian. Bukankah ketika kita belum berada di alam dunia ini, kita berada di alam ketiadaan, dan ketiadaan itulah kematian yang pertama. Dan ketika Allah berkehendak kita hidup di alam yang sekarang kita nikmati kebebasan ini, inilah kehidupan yang pertama. Dan kita insya Allah akan menemui kematian yang kedua kali. Saat itulah kita menunggu dan menanti, yaitu kehidupan yang kedua kalinya. Itulah ilmu akhir, yaitu hari yang tiada lagi akhir-akhir dan tiada lagi kepunahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam sekitar ad-diwannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ia bersenandung dengan sebuah syair, "Alaika bi taqwallahi in kunta ghafilan, ya'tika bil arzaq min haythu la tadri, fa kaifa
takhafu al-faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hubu fil bahri wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala rasulu syai'an ma'al asri idza janna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha min ad-dahr wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa aqfanu bil ghaibi tulsad wa huwa la yadri. Qala Imam Syafi'i, ia mengatakan, hendaklah kalian melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang dapat kalian lakukan. Maka rezeki akan datang kepada engkau dari arah yang tidak pernah engkau sangka. Bagaimana mungkin engkau takut akan rezeki Allah di muka bumi ini? Bukankah binatang yang di udara dan hewan yang ada di lautan pun mereka diberi rezeki oleh Allah? Siapa yang menduga dan mengira bahwa dengan kemampuan dan kelihayannya ia memperoleh rezeki? Kalau itu yang jadi ungkapannya, maka burung pipit tidak akan pernah mendapatkan rezeki karena burung elang lebih kuat, kata Imam Syafi'i. Berapa banyak orang yang tadinya sehat bugar di kala pagi, namun subhanallah, tanpa asbab terkadang kita lihat ia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan berapa banyak, kata Imam Syafi'i, orang yang terkapar sakit bertahun-tahun hingga hari ini pun ia masih diberi umur yang panjang oleh Allah Rabbul Jalil. Berapa banyak pemuda yang merasa kuat dan sehat, berapa banyak yang merasa bahwa ia tidak akan pernah sakit, namun tanpa ia sadari, di pagi hari ia tersenyum, di sore hari ia terbahak-bahak, dan di malam hari ia berpulang ke rahmat Allah. Tanpa ia sadar, kain kafannya sedang digenun orang lain di tempat ia berada. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kesadaran kita harus kita bangkitkan di awal tahun ini, pada tahun 2024. Kita akan menghadapi beberapa peristiwa-peristiwa baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita memanfaatkan apa yang ada dengan penuh hati dan keikhlasan semata-mata melihat dan memandang agama Allah. Hormati dan muliakan para alim ulama, karena dari mereka lah kita mendapatkan pengetahuan tentang agama kita. Bukankah al-ulama warathul anbiya? Ulama itu pewaris para nabi. Bukankah dari mereka kita paham Al-Quran? Bukankah dari mereka kita dapatkan sunnah-sunnah Rasul? Bahkan dari mereka pula kita dapat melihat contoh yang mereka praktekkan dari apa yang mereka pahami. Itulah yang pernah diajarkan dan ditinggalkan salafus salih, yaitu ulama-ulama yang salih. Namun sungguh sayang dan 1000 kali sayang, akhir-akhir ini kita mendapati banyak orang yang mengaku memahami agama dengan baik. Banyak yang mengaku dia memiliki pengetahuan agama, tetapi apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan tak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilih agama. Pandai-pandailah memilih di mana agama kita akan dapati. Ambil dari mereka yang mempunyai akhlak, yang mempunyai karisma, yang mempunyai kemampuan ilmu dan agama. Insya Allah umat akan terbimbing dengan hidayah dan hidayah Allah Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam kesempatan Jumat yang singkat ini, saya juga ingin menyampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 manusia yang akan dilindungi oleh Allah di yaumil mahsyar. Di hari tidak akan ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama, kata Rasul, al-imam al-alim, pemimpin yang adil. Bukankah hari ini dan masa-masa akan datang kita dapati banyak orang yang mengaku ingin memimpin dan dipimpin, tetapi yang memimpin pun tak mampu memberi petunjuk dan memberi contoh kepada yang dipimpin, sehingga masyarakat umat kehilangan kepercayaan. Ambillah apa yang baik dan perhatikan apa yang baik. Insya Allah dengan kedua hal tersebut kita akan memperoleh pula kebaikan. Yang kedua, Nabi mengatakan orang yang mendapat perlindungan di yaumil mahsyar yaitu syabun nasya' fi ibadatillah ta'ala, yaitu seorang pemuda yang dengan usia yang begitu muda ia bergiat diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hari ini dan akan datang. Orang rela mengeluarkan ratusan ribu rupiah hanya untuk membeli selembar tiket menghadiri konser daripada menghadiri majlis-majlis taklim. Padahal majlis taklim disangkakan oleh Nabi Rawdatun min Riyadhil Jannah, ia merupakan satu taman di antara taman-taman syurga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, kata Rasul, orang yang memperoleh perlindungan yaitu
Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu tergantung dan selalu rindu kepada masjid. Oleh sebab itu ulama mengatakan, orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah di masjid Allah, bila ia sakit dan bila ia tidak berhalangan untuk salat berjamaah, ia tetap dihitung mempunyai pahala berjamaah, ala bisa, ala biasa. Demikian ulama menjelaskan tentang fadilah keutamaan salat berjamaah dalam masjid. Dan yang keempat, Nabi kita mengatakan, wa rajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang bertawan dan bersahabat, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, bukan karena ada sesuatu dan lain sebagainya. Hari ini kadang-kadang persahabatan terjadi karena ada kebutuhan dan permintaan. Maka jangan jadikan persahabatan ini sebagai persahabatan yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, yaitu orang yang diajak untuk berzina, kata Nabi, oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kekayaan, namun ia berkata dengan ikhlas, saya takut melakukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallah khalian fa fadat 'ainah, yaitu seseorang yang ketika ia berada dalam ibadah, air mata menetes mengingat kemurahan dan kasih sayang Allah kepadanya, tak sebanding dengan ibadah yang dia lakukan. Dan yang keenam, kata Nabi Muhammad SAW, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma la tunfiqu bi yaminihi, yaitu orang yang suka bersedekah namun tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu apa yang dia berikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kepada kita semua tentang tanda-tanda akhir zaman. Kita akan dapati umat akan mulai menjauh dari agamanya, umat mulai akan meninggalkan ulamanya. Hal ini kami tutup khutbah yang singkat ini dengan sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafirruna min ulama'ihim wa fuqaha'ihim kama yafirruna min ahli dhikri, kata Nabi, akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku, mereka mulai meninggalkan ulama-ulama mereka, mereka mulai melarikan diri daripada fuqaha-fuqaha mereka yang saleh. Sebagaimana engkau melihat seekor kambing lari daripada seekor serigala, demikian umat akhir zaman, dan ini sudah mulai terjadi di abad ini. Pada Allah kita berlindung, kepadanya kita bermohon, sebab kita menjadi umat yang sebaik-baik umat, umat yang memperoleh pertolongan, umat yang mendapatkan keberkahan, dan itu semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحق الله المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين، لا يبعدنا منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير وحنا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يمن علي بالقبول بجاه الرسول وصلاة القبول.
وثبتنا على الصراط المستقيم وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من لا يسكن صبر عن صبر، ويا من لا تغلبه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بالحال عباده الملحين عليه، عذبنا برد رحمتك وكرام استجابتك. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر